Acara inti yaitu acara intinya yaitu tausiah dan doa penutup Pak Ustadz yang akan disampaikan sama Ustadz Asep, dan langsung kami persilakan. Bapak mau di sini aja duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi sekalian, ini adalah Haji Salman angkatan 2008. Tapi walaupun sudah lama, tapi termasuk jamaah yang soli. Saya itu ke haji 2 kali di Telkom, 2 kali di Magdis, dan 19 kali di sana, 23. Kenapa Pak Asep ke Magdis? Sebetulnya saya di sana, tapi karena ada gangguan sesuatu, saya disidangkan Pak oleh pembina Salman. Pak Suparno nanya sama saya, Pak Asep betul punya istri 2? Saya katakan fitnah itu Pak, jangan didengar. Jadi punya istri 2? Enggak saya. Benar? Enggak saya. Jadi berapa? 1, 4 saya. Akhirnya saya diresign oleh ITB, dikeluarkan dari pembimbing Salman. Saya tanya, apa alasannya? Kata saya melanggar apa? Melanggar syariah? Tidak. Kalau zina, saya melanggar syariah. Melanggar PP 10. Apakah Haji Salman menyuruh PP 10? Kan tidak. Pak Asep melanggar etika ITB. Saya sudah ngomong sebelumnya ke Pak Rektor. Pak Rektor, saya menikah lagi. Dengan siapa? Dengan teman Bapak. Teman Pak Barmawi, Haji 2000 Ibu Mia, karyawati pindah. Oh ya Bapak. Asal jangan banyak komentar, jangan lapor ke sini. Jadi saya udah legal ngomong ke rektor, tidak sulputan. Gitu. Setelah orang-orang tahu bahwa saya diresign dari ITB, saya kan pembimbing jadi, bukan pembimbing lagi diajar, lagi belajar. Akhirnya pada nelfon sama saya, Pak saya pindah aja ke saya, pindah ke saya. Akhirnya saya pindah ke Magdis. Di Magdis saya membimbing tahun 2014 dan 2015. Ketika itu sama dibimbing oleh orang lain, acak-acakan, ambur-adul, acak-adul. Bang Sari manggil saya, Pak Asep, kenapa Pak Asep membimbing Magdis meninggalkan sama? Itu kecil, sama itu gede. Saya tidak meninggalkan sama yang mengusir saya. Ya sudah, jangan banyak bicara, selama kembali ke sana. Sama lagi 2015 sampai kemarin. Sekarang bagian ke Ustaz Adri. Ustaz Adri punya jatah porsi.
saya Islaman sampai hari ini baik-baik saja. Tapi di ITB orang tahu puasa poligami dari mulai tol sampai tukang sapu, makan malah main resep. Cepun. Nah itu. Yang kedua, kita doakan sahabat kita yang sudah wafat. Ya, siapa yang sudah wafat? Ibunya kan, suami profesor semua. Sumardi. Profesor itu ya, Sumardi. Juga ini dua. Siapa lagi banyak kan kita doakan. Oh iya, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa'akrim nuzulahu wa wasi'mathu. Amin. Kedua, teman-teman kita yang sekarang masih sakit. Nah, tadi persalinan ada Ibu Teti, istri Pak Budi ya. Pak Budi, kenapa istri teh? Sakit apa? Pak Yudi. Pak Yudi. Teti teh kenapa? Sakit apa? Oh, ada virus dari hewannya. Ya mudah-mudahan beliau dan lain-lain cepat sembuh termasuk saya. Saya dari mulai pertengahan tanggal 2 batuk, ya sampai turun berat tubuh saya 12 kilo. Jadi ada langsing, ada goblang, ada begung. Kalau langsing itu ideal. Kalau pegang kurang ideal. Kalau begung sama tidak ideal. Jadi bukan pegang tapi begung. Allahumma rabbanas adhibil ba'sa isfi anta syafi la shifa'a illa shifa'uka sifa'an la yudhuru sakoma. Yang ketiga baru saya misi materi. Tapi nanti kalau sudah beres saya ceramah, nanya ya. Yang banyak nanya ya. Kalau pertanyaannya tidak bisa saya jawab, Bapak itu dapat A. Baik. Kita bahagia nggak? Bahagia. Bahagia itu ada tiga tingkatan. Ada 3 istilah, maaf. 1, falahun. Hayya 'alal falah. Apa itu falah? Kesuksesan, keselamatan, kebahagiaan. Kebahagiaan yang dicapai setelah kerja keras dan ada jangka waktu. Sholat, kerja keras. Kapan bahagianya? Nanti ya, banyaknya di akhirat. Petani pun disebut al-falah. Dia panen setelah menanam. Yang kedua farihah. Farhatani ini farhatani. Bagi orang yang sahur ada 2 kebahagiaan. Farhatun indah bahagia ketika buka. Wa farhatun indah liqa'i ketika dia bertemu dengan Allah nanti di akhirat. Yang ketiga surur. Apa itu surur? Kebahagiaan terbatas dan wajar. Begitu ketemu si ibu, si ibu ini awet muda, bahagia nggak? Bahagia. Tapi terbatas tuh. Pore aku cantik. Begitu kan? Si ibu cuma, ini mandi gelis. Alhamdulillah. Jadi begitu ketemu begitu, jangan berikan yang kurang baik. Si ibu asa kolong tuh. Si bapak asa hidup kan. Nah itu tidak parah tuh. Tidak suruh. Bulan apa tadi? Falahu, kebahagiaan yang telah bekerja panjang. Yang kedua, farihatun, kebahagiaan yang lebih spiritual. Yang ketiga adalah
Suruh kebahagiaan terbatas dan wajar. Dan di antara kita kalau ketemu pasti asuruh. Assalamualaikum Bu, si ibu ayat muda. Assalamualaikum Pak, si bapak gagah terus balik juga. Asuruh. Kemudian ada 4 organon, 4 organon itu cara menangkap kebahagiaan. 1. Hisia. Apa itu hisia? Panca indera. Kalau dalam bahasa sains namanya empirical science. Empirical science. Yang kebenarannya dapat dibuktikan dengan panca indera. Contoh, ini, betulkah di ruangan ini ada hukum gravitasi? Kita lihat, saksikan semua. Jatuh, terjatuh, terlihat dan terdengar. Terlihat oleh mata, terdengar oleh telinga. Dapat dibuktikan? Namanya empirical science. Atau kita disebut dengan hisia, panca indera. Apakah ibu semua, bapak semua bahagia dengan punya panca indera? Bahagia. Coba kalau ibu ketemu dengan teman-teman, ibu salaman, kelihatan si ibunya. Bayangkan kalau tidak punya mata. Ini siapa ya? Pak Asep, oh Pak Asep. Tidak bisa melihat. Alhamdulillah kita masih bisa melihat. Syukuri. Yang kedua, kebahagiaan pendengaran. Ibu mendengar suara musik, bahagia. Walaupun nggak lihat, ya. Siapa yang tak mendengar? Tapi itu oleh manusia dinikmatinya. Kalau hewan tidak bisa mendengarkan musik. Sok pikirnya tuh beda musik akan ingin telepon maksudnya. Itu kasihat mahal ya. Tidak bahagia. Jadi manusia dengan hewan tuh sama-sama melihat, sama-sama mendengar, tapi gradual, bertingkat. Hewan mah tingkat dasar, manusia tingkat lebih tinggi. 1 penglihatan, kedua ketiga penciuman. Bukan hidung ya, penciuman. Dengan penciuman ibu bisa beli parfum. Walaupun refill, beli parfum. Dimakan aja Pak Hula, kalau masih nggak refill, ampun. Coba pakai. Tapi apa jahanamnya? Apa jahiliyahnya? Melihat itu nikmat. Tapi kalau melihat aurat orang lain, itu nikmat yang jahiliyah. Lihat tarian striptis adalah nikmat jahiliyah. Pendengaran bahagia. Tapi apa jahiliyahnya? Mendengarkan orang gibah, fitnah, itu bahagia yang jahiliyah. Jamaah haji mas sudah menjauh dari. Penciuman, apa jahiliyahnya? Ngesep oleh anak-anak remaja ngisap, itu bahagia tapi jahiliyah. Berikutnya rasa, lidah, bisa merasakan kue. Coba kalau nggak punya lidah tapi nggak bisa merasa, kayak kopi, repot. Makan coklat itu, makan tikotok itu sarua rasa, ya. Mau hidup dia mah nggak. Kalau hidup mencium parfum itu, mencium hitut itu, oh bahaya. Nah, yang kelima apa? Meraba. Saya meraba istri dari kepala sampai ke pundak. Saya bahagia. Istri pun bahagia. Saya mencium istri, saya tidur, begitu bangun, saya ingat ini
Ayo cerita, sarua tapi aki-aki ini. Saya mencium istri, mencium bahagia. Nah, ini kan cara mencium malam pertama, beda. Jadi si ibu tikus, jadi suku, gesetruk, ya, pipi gespel, dicium ke bapak teh. Mama, cium saya. Itu bahagia. Tapi apa yang jahiliyahnya? Mencium perempuan lain. Dan bukan istri apa lagi menggesek-gesekkan sesuatu, bukan istri. Nah itu yang jahiliyah. Jadi itu apa tadi? Ilmu empirik dibuktikan dengan apa? Panca indera. Naik yang kedua, ilmu rasional. Apa itu rasional? Nalar, rasio, akal. Kira-kira tinggi mana ya antara panca indera dengan rasio? Tinggi rasio. Bapak Ibu berdiri di atas rel kereta. Dipakai dipandang oleh mata, rel kereta semakin jauh semakin merapat. Yang salah mata atau rel? Mata. Kata rasio gak mungkin. Dua garis paralel diperpanjang kemanapun pasti akan sama. Itu kata rasio. Ya. Jadi rasio lebih tinggi. Demikian pun kemarin ketika kita mau awal puasa, orang lebih mengandalkan dengan teropong. Padahal panca indera itu menghasilkan persepsi. Tapi kalau rasio menghasilkan keyakinan. Masa sih mau puasa aja sampai harus lihat bulan? Kenapa nggak dihitung? Kan kata Al-Quran, faman syahida minkum syahra falyasum. Kalau kalian yakin datangnya bulan, saum. Kalipan asyahro, bulan. Bukan al-qamaro. Kalau al-qamaro bulan di atas yang bulat, hilal bulan. Kalau kecil hilal, kalau udah gede bulan purnama. Tapi kalau asyahro bulan tanggal. Dalam bahasa Inggris ada moon, ada month. Jadi kita faman syahida, siapa yang menyaksikan? Syahida itu menyaksikan dengan mata atau dengan ilmu? Asyhadu alla ilaha illallah. Saya bersaksi tiada Tuhan selain. Apakah ini pernah bersaksi bahwa hanya Tuhan selain Allah? Pernah menyaksikan? Tidak. Tapi ibu yakin karena ilmu. Jadi syahidah bukan melihat dengan mata, melainkan dengan ilmu. Jadi sebenarnya harusnya cukup dengan hisab, hitungan, tidak usah dilihat pakai mata. Ini kalau mau lihat bulan, puasa harus pakai mata. Tapi kalau gerhana matahari dengan bulan, 10 tahun kemudian, dari sekarang sudah ketahuan kapan gerhana matahari. Apalagi cuma awal bulan. Harusnya konsisten. Kalau mau puasa lihat bulan, maka buka pun lihat matahari. Tahu ada kira matahari keluar. Oh, oke ada. Begitu kan? Hari puasa lihat bulan, kalau ada lihat kalender. Telepon. Tidak konsisten. ITB harusnya pakai hitungan. Apa ini ITB ada jurusan astro, tapi ITB punya negara masalahnya tuh. Mata bagus tuh warnanya berpuasa kue kemis tidak ada apa bagus kan? Ya itu ya. Nah ilmuwan itu harus ada konsistensi kan? Ciri ilmuwan itu konsisten. Dan sifatnya universal, tidak lokal. Ya sudah, itu kebagian rasional kan. Jadi kalau si bapak ngomongnya masuk akal, si ibu bangun-bangun senyum. Tapi kalau si bapak ngomongnya ngebohong, belum ya. Pak di mana iya?
lagi rapat mah. Di mana? Di kantor. Niangan, percaya ke suami. Cuma rapotnya di kantor. Nah, jam 8 penting saya pulang. Biasa mah. Berangkat istri ke kantor. Ah, di mana kene? Di kantor. Lagi apa? Rapat. Di ruang mana? Di ruang VIP. Ibu berkata ke ruang VIP, jadi parowe. Pak, di mana? Di dia. Di mana? Di ruang VIP lagi rapat. Ayah seharinya ya rektor macam-macam. Kan mama di dia, Bapak. Di dia, ayah di dia. Kenapa? Ada yang dirahasiakan. Nah, itu. Jadi kalau ibu dibohongi, nah, enggak. Tidak bahagia kan? Tapi kalau suami rasional, baiklah. Rasional ada 5 ciri. Boleh tulis ya. Cuma kuliah 2 semester lagi. Logis, kritis, analitis, matematis, sistematis. 1 logis. Kenapa kopi saya tidak manis? Karena tidak pakai logis? Logis. Kenapa kopi gue manis tuh? Gulanya kebanyakan. Rasional? Logis? Yang kedua kritis. Ya, apa itu kritis? Tidak mudah menerima pendapat tanpa diuji. Sausaha mohon putra teh teh hamil jina. Betul bukan jina? Betul. Kedola. Gampang nyari susu pengen kayak mana? Ditanya, udah nikah. Kapan ibu nikah? Kamari. Kau kamari. Karena dia udah nih kan musim kopi. Kalau kalau jamaah haji cepat menerima pendapat tanpa diselidiki, itu tidak logis. Tidak kritis. Yang ketiga analitis. Buaya gimana bunyi teh? Abdi diangkapan. Tidak ilmiah. Sebab sok angkapan jangan buaya. Mau kapan gimana? Abdi pasir di Jalan Depok nomor sekian. Oh, gitu baru Jalan Depok. Antapani Jalan Depok nomor sekian. Sekian. Baru betul. Itu jadi alamatnya jelas. Ulah ki, beda ke mana? Beda langsung ke Bandung. Salamnya ke orang Bandung, insya Allah sahabat Bandung atau. Jangan mau, itu tidak ilmiah, tidak rasional. Yang ketiga matematis. Matematis, ada angka-angkanya. Berapa ibu? Saya diabetes Pak Asep. Berapa dia angka darahnya? 140. Tuh mah biasa Bu. Kalau 160 itu batas. 200 itu pradiabetes. 200 lebih itu adalah diabetes. Ada angka-angkanya. Menurut seorang filosof bernama Rene Descartes, alam ini adalah bagaikan mesin raksasa yang bisa rasional. Kemudian muncullah Isaac Newton dengan teori matematika kalkulus. Dihitung semua. Kalau dia berat badan, ibu tinggi berapa? 160. Berat berapa? 65 cekapu. Itu jangan merasa obesitas, tapi nggak ada ajaran angkanya. Semua nasional harus pakai angka. Yang ketiga, sistematis. Kalau pidato, ceramah, khutbah nggak sistematis, real 5 menit, muter-muter 2 jam, nggak sistematis. Jadi yang kedua rasional. Nah, kebahagiaan rasional adalah kebahagiaan ketika ibu memahami pendapat orang, memahami ceramah orang, khutbah orang. Aduh bahagia, kehati terima ceramah tadi. Kenapa Bu? Masuk akal. Cirinya logis, kritis, kebahagiaan. Nah, ibu bahagia enggak ketika anak ibu lulus doktor bidang hukum,
cum laude karena rasional. Kahati alasan teh. Resminya kahati. Ada lagi di ITB jurusan elektro. Dia membuat disertasi bagaimana mengelas kapal laut di dalam laut. Kok ngelas dalam laut bisa nyala? Apa teorinya? Ini. Teori ini. Buktikan, kata penguji. Dibuktikan di lapangan. Benar. Bisa tak? Malah dalam laut. Itu namanya empirik yang pertama. Yang kedua rasional. Nah, yang ketiga meta rasional. Meta rasional. Isra Mi'raj. Ngerti pakai akal? Ngerti sebagian, Pak. Gimana mengertinya? Kan Nabi Muhammad, Pak, dari Mekah ke Palestina naik ke langit ke-7. Cepat kenapa? Sebab Muhammad tidak sendirian. Tapi dibawa oleh malaikat Jibril yang terbuat dari cahaya. Kecepatan cahaya itu 300.000 km per detik. Apalagi cahaya malaikat, bakun yang dikilaskan. Ngerti Pak? Apa yang nggak mengertinya? Sekarang ketika Nabi naik ke atas itu Pak, tidak pakai baju astronot, harus sama. Kalau nggak pasang, melelehkan pipinya. Kok ini nggak meleleh? Itu yang rasional. Nah kalau sebagian bisa diterima oleh akal, tapi sebagian tidak, maka gunakan yang ketiga, hati. Kata hati, ya. Aku iman aja, iman. Kata Immanuel akan buka sebagian hatimu untuk iman. Itu kalau saya bukan sebagian, tapi semua hatimu untuk iman. Kata Thomas Aquinas, akal dengan hati tidak bertentangan. Kata Wahyu, adinu al-aqli. Ya. Agama itu rasional sebetulnya. Nah, jadi ulangi yang pertama tadi apa? Empirical science. Kedua, rasional science. Yang ketiga, metarasional. Isra Mi'raj. Nah, kejadian Isra Mi'raj tak dapat ditangkap dengan panca indera. Namanya anomali. Bapak Ibu kan pernah ke Madinah ya? Ada sebuah tempat medan magnet, bus berhenti, mesin mati, perserat nol, bisa jalan kan bus? Coba dengan mata rasional, anomali tingkat rendah, tingkat tingginya mukjizat. Nah, orang beriman dia maju untuk berjalan. Jangan kayak kemarin tuh, Profesor Dr. Ahmad Syukur yang penceramah dari Jawa Timur, yang aki-aki di sana. Jadi aki-aki, ini bisa. Apa kata dia? Ibadah kita ibadah main-main. Coba keliling-keliling batu, lempar setan, itu main-main. Dia sebetulnya adalah misionaris Kristen. Katanya dia bukan muslim, misionaris dia yang menjadi kiai pura-pura. Apa coba? Agama mana sih? Islam ada poligami. Yang poligami di mana? Kristen. Di Katolik Kristen tidak poligami, itu yang benar. Kita abdi keterhayang ngajor karena TV. Yang debat yang ayo coba ya. Itu. Misionaris, abdi kepain nanti awal teh bicara mata dia ceramah teh. Nah gitu. Kita bahkan tahu haji itu adalah ibadah simbolik. Ini Ka'bah diputar-putar. Ka'bah simbol rumah Allah. Jadi kita muter-muter Ka'bah, ibadah kita muter rumah Allah. Berarti kita lagi melempar jumroh, simbol melempar setan, bukan sedang di sana dan lain-lain.
Nah itu namanya metarasional. Ibu bahagia metarasional. Ibu harta habis, harta mama saya deh. Nah itu udah dipakai sikah, dipakai nyakolakeun anak orang lain. Mama tuh kumaha sih? Mama bahagia kok. Walaupun mama habis harta, tapi tidak apa-apa. Itu rasional. Susah, tidak semua orang bisa merasakan metarasional yang bahagia. Lagi rasional. Ulangi, itu apa tadi? Iri. 2, rasional. 3, metarasional. Yang keempat, ruh. Organon atau alat yang keempat adalah ruh. Kita dengar ada siksa kubur. Oh, mana siksa kubur? Ini itu ayat. Kata empirik tidak terbukti siksa kubur. Kata rasional tidak masuk akal. Kata hati tidak bisa diterima. Ini yang keempat, pakai ruh, sok mau lah. Akan ketahuan. Namanya ruh. Nah di TBT bagus mengajarkan dua, empirik dengan rasional. Metarasional nggak diajarkan. Metarasional diajarkan oleh filsafat dan dosen agama. Yang keempat, ruh. Ada yang mengajarkan seorang pun dosen agama kita yang pernah pakai. Jadi nggak tahu betul-betul ruh. Kita akan diajarkan oleh Al-Quran. Ya, apa kata Al-Quran? Huda dzalika kitabu la raiba fihi muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang ini Quran petunjuk bagi orang yang takwa. Apa takwa itu? Ialah yang mengenai soal-soal gaib. Biarpun dia S3 tamat cum laude, menguasai 2 ilmu, empirika sains dan rasional sains, yang kalau disatukan namanya positivisme dari Auguste Comte. Yang di ITB internasional enggak, apalagi lu. Jadi walaupun dia S3 cum laude doktor, tetap dia akan susah pulang. Udah profesor tuh, bapak tuh sekarang di mana ya, Ma? Apa tuh sakit? Kok begini ya? Apa mau pulang? Pulang kemana? Oh, yang diajar sholat. Saya gesek modal nggak diajar sholat. Ini tiba-tiba tuh kemana? Wah kemana teh? Kan penelitian yang duit, weh mana teh? Ayo sholat sudah, ngaji Quran boro-boro. Masih Quran itu bisa. Padahal nanti dia akan kubur kali. Marwa buka Allah. Man nabiyuka Nabi Muhammad. Ma imamuka Al-Quran. Baca. Tidak bisa ge Latin, bisa ge surat Yasin. Hiji-hijina sok baca Yasin. Itu biasa Arabna, biasa ge Latin. Baca Latinna. Yasin teh make Latin jadi salah. Ya asin tuh. Karena jujur ke salah mana? Ya, alladzina amanu. Kan hanya 2. Jadi amanu. Siapa jorang tadi kan? Maka amanu. Coba genting profesor terus guru besar senior pisan. Hanya 2 ilmu tetap baca. Jadi bagus, tugas bagus kan? Mama tahan profesor anak masih galau kan? Ayo bagus. Alhamdulillah, geus harade bagus mah. Bagus, tapi harade tinggal sekian. Bahkan ada seorang profesor diisi lupa dulu. Agama itu bukan ilmu, tak dapat dikembangkan. Jadi dosen agama teh untuk jadi profesor. Satu pemerintah bari, kita dihesek hampir terjadi. Dan Pak Lilik datang ke ruang rapat guru besar. Ini Miftah Farid, profesor jadi mual. Oh, setuju nggak? Itu nggak?
Udah saya bawa aja, dibawa langsung kali. Langsung kadiki. Telepon weh, pamit ke pamit weh, di Sukala. Sukala turun karena. Tekan. Sukala ada. Namun saya mau ngajari Bang Betah Bandung. Cek panas, saya mah nutup mata Pak Asep. Saya tekan weh balik bareng. Kayak di Purwanto kemarin. Untung jadi gehese gitu. Bulak balik. Jadi di ITB mah sampai Rizky. Ya Rizky mau malu kalau sebagainya. Jadi usaha mati-matian ya. Jadi ada berapa tadi? 4 macam kebahagiaan empirik, kebahagiaan rasional, kebahagiaan meta-rasional, kebahagiaan ruh. Nanti begitu mau mati dipanggil Profesor Agus rek mau di sana jauh nak kewe semacam ukur. Jadi malaikat mau manggil profesor, mau tapi cek budak, kita cek mahasiswa. Jadi ketika kata ibu teh, Pak, itu, apa tekeun, geus deket, sigan papa seret mau, pokoknya mun papa mau nitip ka mama nikah deui. Mama ngawak keneng, bulus juga, gitu. Wah, salah. Ayo mah lain, ayo mah. Coba ya. Kata si gua, apa mah? Apa sama mama mah? Ya nikah deui. Allah, siapa mau nikah deui cek si gua. Langke dulu mayatmu, dulu ayo cerita kata butin, langkah dulu mayatku kalau kamu poligami. Pas bikin maut, anak keluar, apa macam mana itu? Keluar kalian, nikahan mayat butin. Pak, kenapa mah? Mayat kamu jadi nikahi? Pak, naik poligami, Pak. Ya terus maut, atau dulu poligami hiji, kan itu Pak Toma hiji. SDG hiji duka Jokowi mau istrinya 2 atau 3 ya duka ke apa pas mah can oke geus 2 beda apa ini bu pas aku ketahui Pak Asep mah teu dilang enten ngalaman tapi dilamar. Jadi ada seorang karyawati pindah ngomong ke Papa Asep, Bu, aya naon sering ke kantor abdi. Ayo konsultasi gue soal tunangan. Anak pertama gagal teknik sipil, anak kedua gagal masuk SITH, anak ketiga gagal di SMP. Nikah, tapi ulah kali ngalamannya kapun bojo ningali. Iya kan pas mah PNS. KPS 10, butuh tulungan. Bojo sanemu istihoroh tidak mengizinkan. Yang kedua baru mengizinkan nikah. Ketika nikah mas kawinnya di sana dipun bojo. Jadi ketika beres akad nikah yang aku cium siapa? Oh iya, itu mangkewe. Itu akhirnya selesai semua. Anak satu jadi tidak masuk ITB lagi, tapi dia lulus dengan pengusaha. Anak kedua lulus di ITB cum laude SITH, masuk Korea S2, S3, tamat doktor S3 cum laude. Sekarang dia jadi ketua prodi. Itu apa? Apa? Tahu. Jadi mantu saya adalah sekarang mantu Keren. Bukan anak Keren.
anak sambung itu adalah ketua prodi STH. Ya, jadi gitu saya nggak poligami asal-asalan. Yang kedua orang Belanda. Saya katakan itu bukan yang kedua ya, tapi ketiga. Memang kenapa? Pak saya punya kedua. Ibu Nung, Umi, dua anak dua. Anak dari Ibu Nung, dua-duanya. Yang pertama sekarang S3 di UIN, sekarang kerja sebagai guru di pesantren Kleret Al-Quran. Yang kedua anak saya, yang kedua S2, sekarang kerja di BIM dan dapat beasiswa dari BRIN. Ini nggak ada namun, berbuat tidak salah-salah yang gitu untuk saluan gitu mah. Umumnya bukan umur haji, haji. Nggak ada kan? Haji. Nah yang keempat, mana Belanda saya, Belanda sama ibunya datang ke Purbojo, kekeh minta bini kalian dia. Kata Purbojo teh, adima miwarang uang, halang uang. Atuh neng nikah gue ini. Kalau punya pun anak dari seluruh peserta Pak Asep teh, dia tuh sueun hoyong teh, apa itu alim kali alim, benar Pak Asep, orang boleh lagi, dapat boleh gaung enggak? Jadi hoyong kalau kaki dia teh, yang Belanda tulisnya, mudah-mudahan juga anak laki, Asep juga wah, sebetulnya loh memenang elak, membaca juga bapak, Asep, bisa. Jadi Abdi Mas sekarang sudah tinggal dua lagi. Ya yang satu sudah turun, dan beres semua anak kuliah, yang nggak ada sesuatu sehingga cerai. Tinggal dua deh, menghiji di Garugan, menghiji untuk anak dua deh. Jadi saya ada mana ke sini langsung terus terang saya terbuka ke jamaah. Saya kalau sini saya kado, akhirnya megang mobil awet saya tak. Gitu mah, saya ngambil. Oh, si kasih itu berenang begitunya. Jadi ada apa tidak? Ada mah dihina ku batil, didorongkan sabodoh. Tapi saya sudah merasakan kalau kita melaksanakan sunnah Rasul dengan sebaik-baiknya, insya Allah. Tapi saya usulkan kepada teman-teman yang baru jangan. Kudu kuat mental, lain kuat duit, lain kuat fisik, tapi kuat mental. Begitu. Jadi ketika datang ke rumah yang muda jam 8 malam, dikomentari kenapa ke mama jam 8 malam ke tempat TNI. Jadi bukan soal harta, bukan soal waktu. Tapi kan pasti gimana soal waktu? Waktu itu kan 7 malamnya. Hari itu berapa? 4, kumaha bagina. Dirapat di rumah si Belanda teh memimpin pun bojo untuk hiji. Kalau pun bojo teh kieu. Waktu teh cuma 7 malam. Hari isi 4. Sok Ibu Ela malam naon? Dan Selasa. Bunun. Berbo. Nia. Fleksibel ya kerja kene kan dipindah. Bebas. Pokoknya 3 malam untuk kalian, 4 malam untuk abdi. Ada kan? Pertama mengatur jadwal macam-macam. Ya sudah. Jadi, kuat kita kan diabetnya. Kita mukjizatnya ke eta. Tahu itu tanah. Ya Pak Agus ya, tahu ya. Wal hilap. Ada di dulu. Bagi yang janda, apalagi yang masih muda, bagusnya nikah lagi. Sebab kalau janda tidak nikah lagi, nafsu seksnya akan turun ke kaki, ini turun. Oke, teruskan ya. Oke, tadi EPD ke saya, nasional saya, internasional, dan kebahagiaan itu. Oke. Nah, terakhir. Sekarang
Kita kebahagiaan yang mana yang Bapak Ibu rasakan? Empat-empatnya. Ya, tidak boleh hanya empirikal dengan rasional. Oleh kebahagiaan metarasional. Bagi jamaah haji, anggaplah tahajud bukan sunat, anggap saja wajib. Tiada malam tanpa tahajud, tiada hari tanpa baca Quran. 2. 3. Tiada hari tanpa sedekah. 4. Tidak kurang istighfar 70 kali sehari. Dua tahajud, astagfirullah, astagfirullah. Genap kali 15, 90. Yang keempat, idfa billati hiya ahsan. Tolaklah semua kejelekan orang dengan sikap baik. Dia menghina, balas dengan dia. Dia pelit, balas dengan dikasih. Dia cemberut, balas dengan senyum. Memusuhi, balas dengan merangkul. Bapak Ibu sini itu pasti bahagia. Pasti bahagia. Pasti bahagia. Jadi orang yang bahagia itu orang yang menghadapi segala bahagia. Kemudian jadilah Bapak Ibu orang bijaksana. Ada bijaksana bukan pintar. Bijaksana 4 syarat. 1 al-ilmu, boleh tulis. Bijaksana 4 syarat. 1 al-ilmu, 2 al-haq, 3 al-adil, yang keempatnya adalah tabayun. Bapak, jadilah orang bijaksana. Harus punya al-ilmu. 2 al-haq, 3 al-adil, 4 tabayun. Bisa, Neng, usia berapa tahun? 36. Misalnya masih punya anak kecil, umur 3 tahun. Ya jangan mama, ini untuk anak ada. Mama, mau Ayo, buka celananya, bawa ke jalan, dibuka. Hanya mau cari, saya main air, katanya mau enggak, ada mau makan. Tadi mau bawa ke dalam, disuapin. Enggak mau makan. Adik mau main. Siap, ada kenapa wae. Kenapa? Sebab dia tidak punya ilmu. Anak 3 tahun itu harus sifatnya negativisme, ingin menolak setiap kehendak orang tua. Neng minum, enggak panas, dingin, saya dingin, enggak panas, itu tidak. Kalau nggak punya ilmu, marah-marah dia terus. Kedua, ada apa tadi al-haq, benar, jangan tidak salah. Tilang polisi, tilang, aduh pak, mohon kebijaksanaan, itu yang salah. Yang ketiga al-adil, bapak anak punya anak laki-laki 2, kakak adik gelut masalah, biasanya disalahkan siapa? Kakak, jangan begitu. Adik, kakak sini saya. Kenapa? Ya si adik mama, adik kakak ke nulis, gambar, dicincak kaki ku si adik. Adik benar main-main mama. Nah saya itu anak-anakku harus begitu ya, harus saling damai ya. Jadi win-win solusi. Yang keempat sabarnya. Tadi katanya si A itu hamil zina, datangi ke rumahnya, takut salah informasi. Lalu adik baru bijaksana. Jadi ada orang yang tua semakin tidak bijaksana. Kita ingin semakin tua semakin bijaksana. Ya mudah-mudahan semua bisa bijak. Sadar mati kita husnul. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti pertanyaan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahmanirrahim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum. Rabbana faghfir lana dzunubana
wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, jadikan kami insan-insan haji yang mabrur, dan ketika kami mati kami dipanggil oleh Allah, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masukkanlah kami ke dalam surga yang Kau janjikan. Amin ya Allah rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang nanya, mengenai tanya. Alhamdulillah, mangga ibu-ibu atau